Terus kenapa kak nggak pilih iPhone? Temen aku siap-siap sambil cerita lagi kenapa aku pilih Xiaomi 14T dibanding HP yang lain. Karena kebetulan sekarang tuh mau ada acara. Aku ada agenda hari ini ke acara Beyond Fest yang ada di Trans Convention Center Bandung. Mari kita siap-siap sambil curcol. Terus aku akan lanjut ke skincare dari toner, serum, moisturizer, dan juga sunscreen. Oh ya, lip balm satu lagi. Ngomong-ngomong soal HP, kenapa aku pilih Xiaomi? Karena ya aku butuh kamera yang real, bukan yang kayak putih beauty efeknya kenceng, enggak. Kebutuhanku pertama itu untuk konten beauty. Yang namanya konten beauty bukan berarti aku butuh kamera yang bikin kulit aku mulus, enggak. By the way, semua produk yang aku pakai hari ini aku akan taruh di keranjang kuning. Balik lagi, malah sebaliknya, aku butuh kamera yang real. Waktu itu budget aku 6,5 dan aku butuh kamera yang real. Real tuh kayak gimana? Ya kelihatan kayak gini, bisa kelihatan komedo, bisa kelihatan bekas jerawat, terus jerawatnya juga. Jadi nggak yang beauty efek kenceng. Seperti yang aku udah jelasin sebelumnya di video review YT aku yang ini. Aku udah cari 2 HP sebelumnya di counter offline ya. Dia aku kelihatan banget hasil kameranya secara langsung, secara jelas dengan mata kepalaku sendiri. Tapi hasilnya tuh nggak sesuai sama yang aku mau. Gimana ya? Sebenarnya nggak kenceng-kenceng amat untuk Vivo, tapi ya hasil kamera belakangnya tuh nggak sesuai sama aku yang mau gitu loh, paham kan? Dan akhirnya aku memberhentikan sementara pencarian handphone ini. Tapi lama-lama kebetulan lewat FYP aku sih video TikTok konten terkait Xiaomi 14T. Akhirnya aku cari tahu lah semua review-review yang ada di TikTok, di YT, pokoknya semuanya. Tapi ya balik lagi, aku tuh memang cari HP baru tuh untuk di kamera dan memorinya. Jadi yang aku fokusin itu di kamera dan memori. Selain itu ya udah nggak apa-apa gitu ya. Selain itu maksudnya ya minus-minusnya ya aku nggak apa-apa gitu. Sampai suatu momen aku nemu konten kreator dari luar negeri, dia tuh ngebandingin hasil kamera Xiaomi 14T sama iPhone 16. By the way, ini aku buka yang baru ya, buka yang baru karena yang ini udah habis. Udah habis banget ini. Dulu ya, aku ratain dulu cushionku. Kalau ada yang bilang kok keputihan, enggak, ini sesuai sama undertone-ku. Jadi nantinya tuh pas oksidasi tuh dia nggak akan terlalu kusam gitu guys. Mungkin ini akan terlalu putih kalau dibandingkan dengan tangan aku yang belang. Tapi kalau yang sama ini ya sama aja. Dari konten kreator itu tuh aku bener-bener fix kayak udah gue mau plastik gitu kan. Kayaknya aku coba diskusi lah sama doiku. Ya aku menjelaskan lah kenapa aku pilih ini. Sambil aku cari-cari dulu tuh di offline store, di toko offline-nya lah, biar bisa kelihatan hasil kamera dengan mata kepalaku sendiri bahasanya ya. Jadi ya nggak cuma sebatas dari hasil konten orang, ya emang membantu juga, tapi aku pengen yang kelihatan langsung gitu dengan mata kepala sendiri gitu gimana hasil kameranya. Dan akhirnya setelah ke toko offline-nya aku suka, aku bener-beneran suka gitu, sesuka itu sama 14T. Dan akhirnya ya aku memutuskan membeli 14T. Terus kenapa kak nggak pilih iPhone? Oke, pertanyaan yang bagus mungkin ya. Karena dengan budget segitu, apa sih yang aku dapat dari iPhone? Kamera iPhone memang bagus, bener-bener bagus, aku pun suka. Tapi ya budgetku segitu, apa yang aku dapat dari iPhone? Memori ya maksimal bisa 28 GB. Ya aku belum menemukan alasan kuat kenapa aku harus membeli iPhone gitu pada saat itu ya. Pada saat ini dan pada saat itu. Tuh kan kelihatan kan embun-embunan abis dari spray-spray, dari setting spray. Nah ini yang aku suka gitu dari kameranya. Mungkin kita nggak akan tahu rezeki aku setahun kemudian, 2 tahun kemudian apakah bisa membeli iPhone apa enggak. Kita kan nggak tahu ya. Tapi untuk saat ini aku memang cari di kamera yang bagus dan memori yang cukup banyak. Kenapa nyari memori yang banyak? Ya karena makin sini aplikasi makin gede-gede say. Nggak cuma puluhan giga, udah sampai ratusan giga.
Dan mungkin kalian udah dengar beberapa minusnya. Ya aku masih toleransi, aku masih kayak ya udah selagi itu tidak mengganggu pada saat aku ngonten ya nggak apa-apa. Noh, alis aja kelihatan di sini. Ini pakai kamera depan ya, by the way. Ya, kalian bisa lihat perbedaan dari apa sebelum pakai loose powder sama sesudah pakai ini sebelum ya. Kita apply loose powder. Nih, kelihatan kan bedanya kan? Ini pakai kamera depan BDW kok pakai kamera depan. Beda kan? Beda. Kelihatan beda kan? Nah, beda kan? Itulah kenapa aku pilih 14T. Ah, tinggal jadiin aja pakai lipstick sama pakai magnetic eyelash. Jadi ya tetap balik lagi ke kalian. Kalian tuh memang cari apa sih di HP baru, dan minus-minus dari HP baru itu, batas toleransi kalian tuh seperti apa dan sampai mana gitu guys. Jadi tidak harus beli iPhone atau tidak harus beli Android, tergantung budget dan kebutuhan kalian tuh apa. Oke.